Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3521. Ekspresi Komisaris Thompson berubah. Setiap sosok berpengaruh di zaman sekarang ini pasti memiliki sejarah kelam di belakangnya. Hal-hal itu biasanya tidak terlalu mengancam, tetapi pasti akan hancur jika seseorang menyelidiki setiap detail secara menyeluruh. Setelah melihat raut wajah Nelson Torres, ekspresi Komisaris Thompson berubah panik. Dia ingin menyerah dan melihat apakah dia bisa menebus dirinya sendiri. Tapi siapa yang tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini? Dia sudah selesai. Bukan hanya masa depannya, tapi kekayaannya juga akan dirampok darinya. Komisaris Thompson menunjukkan tatapan mematikan pada Ai Camino. Dia tidak akan melawan Harvey jika bukan karena orang di depannya. Dia tidak akan berakhir seperti ini. Semua wanita kaya menutupi mulut mereka karena terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Nelson dan yang lainnya mampu berurusan dengan seseorang seperti Komisaris Thompson. Senior Miller menutupi wajahnya yang bengkak dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali harga dirinya selama sisa hidupnya. Torres, Direktur Torres, Wakil Kepala Hardy, Kepala Balmer. Kita semua warga Floodwell, akan lebih baik untuk masa depan kita jika kita bekerja sama. Ai tidak bisa mundur dan menonton lebih lama lagi. Lagi pula, dia dan Clyde Osborne akan mendapat masalah besar jika Komisaris Thompson ditangani. Keluarga Torres pasti akan menyalahkan mereka. Jika itu terjadi, Ai harus memberikan pernyataan kepada Clyde dan keluarga Thompson. Bahkan jika dia adalah pemimpin Capital Gang, dia masih akan berakhir dengan mengerikan. Meski Ai dipenuhi rasa takut, dia tidak punya pilihan selain melangkah. Kita bersalah atas apa yang terjadi malam ini. Kami bodoh. Kamilah yang datang untuk Sir York. Kami akan mengambil kembali semua yang kami katakan sebelumnya. Kami juga bersedia membayar 1,5 juta dolar sebagai kompensasi. Saya hanya meminta Sir York dan semua orang di sini untuk mundur selangkah dan mengubur kapak demi Pangeran Osborne. Bagaimana kedengarannya? Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin geng. Ai tahu persis kapan harus memamerkan kekuatannya dan kapan harus merendahkan diri. Lagi pula, dia cukup berpengalaman dalam taktik seperti ini. Wanita kaya dari keluarga kelas 2 itu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Mereka telah melihat begitu banyak hal yang menantang penilaian mereka malam itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemimpin tertinggi dan perkasa dari Capital Gang akan benar-benar tunduk pada orang lain. Dia hanya menunjukkan penghinaan terang-terangan di wajahnya saat dia menatap Harvey. Bahkan Tuan Camino sendiri merendahkan dirinya pada saat ini. Mengapa pria simpanan itu tidak memediasi situasi pada saat ini? Apakah dia mengira ini semua terjadi karena dia? Tanpa semua tokoh terkemuka ini. Tanpa Rahel yang menjaganya tetap aman. Apakah dia pikir dia bisa mencapai sesuatu seperti ini? Dia pasti sudah berlutut dengan ekor di antara kedua kakinya sekarang. Wanita kaya itu benar-benar memandang rendah Harvey pada saat itu. Camino. Bukan. Nelson tampak tenang ketika berbicara dengan tegas. Saya minta maaf. Tak satu pun dari kita diizinkan menjadi orang yang lebih baik di sini malam ini. Hukum didahulukan. Bab 3522. Wajah Nelson Torres tanpa senyum. Hanya tatapan tajam yang terlihat padanya. Seolah-olah dia mewakili hukum itu sendiri. Jika Anda menentang keluarga Torres atau saya, kami akan membiarkannya demi Pangeran Osborne. Tapi karena kamu melawan Sir York,
Kamu mengatakan dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu biarkan aku mendengar atau melihat. Saya tidak bisa membiarkan slide ini demi keadilan. Komisaris Thompson akan mengundurkan diri besok. Tentu saja. Jika kamu tidak perlu takut, kamu bisa mengabaikan fakta bahwa aku akan melakukan penyelidikan menyeluruh pada kalian semua di sini. Mata Komisaris Thompson berkedut dengan panik. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia tahu betul tentang hal-hal yang dia lakukan. Dia pasti akan menderita jika dia diselidiki. Dibandingkan dengan itu, dia lebih suka menyerahkan posisinya tanpa mempermasalahkannya. Tanpa berpikir dua kali. Wajah Komisaris Thompson dipenuhi rasa sakit dan amarah yang tak terkendali. Dia ingin menyerang. Dia ingin memukuli setiap orang yang terlihat. Tapi dia tidak akan berani melakukannya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan kehilangan posisinya begitu saja. Dia juga mungkin akan kehilangan nyawanya dalam proses itu. Mata Ai Kamino berkedut setelah melihat pemandangan itu. Apakah kamu benar-benar akan tidak menghormati Pangeran Osborn seperti ini? Dia bertanya secara naluriah. Apakah kamu benar-benar berniat untuk melawannya? Dia mati-matian berusaha menatap Komisaris Thompson. Komisaris Thompson ragu-ragu sebelum akhirnya keluar semua. Torres. Meskipun Anda tidak peduli dengan Pangeran Osborn, setidaknya pikirkan Tuan Muda Thompson sendiri. Aku bawahannya yang terpercaya. Apakah kamu tidak takut dia membalas dendam padamu? Akan ada konsekuensi yang mengerikan jika ini terus berlanjut. Harvey York terkekeh setelah mendengar upaya putus asa Ai dan Komisaris Thompson untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri. Tuan Muda Thompson, apakah Anda berbicara tentang Hector Thompson? Salah satu dari 4 Tuan Muda Walsing. Komisaris Thompson membeku. Dia tidak menyangka Harvey akan mengenal Hector. Itu benar. Itu dia. Serunya dingin. Harvey tersenyum. Bagus. Kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi dia tidak berarti apa-apa bagiku. Kaiden Balmer dan Rahel Hardy menunjukkan tatapan dingin setelah mendengar kata-kata Harvey. Dengan ini, aku mengumumkan bahwa Capital Gang sekarang menjadi musuh Hatchet Gang. Seru Kaiden setelah maju selangkah. Siapapun yang terlibat dengan mereka juga akan dianggap sebagai musuh. Saya mengumumkan bahwa Komisaris Thompson dan Capital Gang juga akan dianggap sebagai musuh penegakan hukum Longman. Murid Longman yang memiliki hubungan dengan mereka akan dihukum sesuai hukum. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membalas dendam terhadap kami kali ini. Nelson tertawa kecil setelah mendengar kata-kata itu. Karena kita di sini. Keluarga Torres akan memutuskan semua kontak dengan Komisaris Thompson dan Capital Gang. Orang-orang yang bersama mereka adalah musuh kita juga. Wajah Ai dan Komisaris Thompson langsung menjadi gelap setelah mendengar kata-kata tenang namun tegas dari ketiganya. Mereka ditakdirkan untuk menderita. Bab 3523. Kaiden Balmer tidak sulit untuk dihadapi. Rahel Hardy juga tidak menentang. Tetapi dengan keluarga Torres, Clyde Osborn mungkin akan baik-baik saja. Tetapi Komisaris Thompson pasti harus menyerahkan posisinya. Capital Gang Ai Kamino juga akan dihancurkan sepenuhnya. Gang of Six pasti akan berubah. Keduanya tidak bisa menerima kenyataan itu. Tapi mereka juga tidak punya cara untuk melarikan diri dari situasi itu. Kalau tidak, kamu tidak akan meyakinkan mereka. Harvey York. Tokoh terkemuka ini menyatakan perang habis-habisan karena kamu. Menurut Anda apa yang akan Anda dapatkan dari ini? Wanita kaya yang menendang perut tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian saat dia menatap Harvey. Kamu sudah mendapatkan begitu banyak dari ini karena wanitamu. Apakah kamu tidak tahu kapan harus berhenti? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan mati jika orang-orang ini saling bertentangan? Floodwell akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Tidak hanya Anda tidak menurunkan ketegangan,
Tetapi Anda juga hanya berdiri di sana menonton pertunjukan. Anda hanya memperburuk keadaan. Jangan lupa, Komisaris Thompson termasuk salah satu dari 10 keluarga teratas. Tuan Camino juga mendapat dukungan dari keluarga Osborn. Mereka sudah mengungkapkan identitas mereka saat ini. Apakah kamu masih menganggap mereka sasaran empuk atau semacamnya? Jika mereka benar-benar bertentangan satu sama lain, ikan kecil sepertimu tidak akan bisa memperbaikinya bahkan jika kamu mati 100 kali lipat. Dengarkan aku. Ketahui batasan Anda dan berhentilah selagi masih bisa. Secara alami, wanita itu ingin Harvey keluar dan menengahi situasi sehingga semua orang bisa keluar. Jika tidak, dia juga akan memiliki kehidupan yang cukup mengerikan di depannya. Lebih penting lagi, dia membenci pamer seperti orang di hadapannya. Dari mana dia mendapatkan semua keberaniannya? Tidakkah dia menyadari bahwa dia hanyalah mainan bagi tokoh-tokoh terkemuka di sini? Dia pikir dia adalah bagian dari mereka setelah cukup beruntung untuk disimpan. Dan dia pamer di depan semua orang di sini. Benar-benar lelucon. Sebagai seorang wanita kaya dengan latar belakang yang kuat, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang pria simpanan sedang menginjak-injaknya. Ai langsung sadar setelah mendengar kata-kata wanita itu. Dia memelototi Harvey dengan dingin dan berseru, "Benar. Anda melakukan semua ini. Wajar jika kamu menghadapinya. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensi perang habis-habisan di Floodwell. Berhenti selagi masih bisa. Berhenti membuat masalah pada keluarga Torres, penegakan hukum Longman, dan geng kapak." Ai menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Rupanya, dia tidak ingin melawan semua orang itu. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain bergerak maju. Jika dia diam-diam menyelinap pergi, maka Clyde akan langsung membunuhnya. Ai tahu betul bagaimana dia akan bereaksi. Clyde pasti tidak akan memperlakukan orang yang tidak kompeten seperti dia dengan baik. Itulah mengapa dia memutuskan untuk melawan Harvey daripada Nelson Torres dan yang lainnya. Dia sangat berharap Harvey akan berkompromi. Bab 3524. Berhenti selagi aku bisa. Harvey York menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Segera setelah itu, dia dengan tenang menaksir Ai Camino. Segalanya baru saja dimulai. Setelah melibatkan banyak orang ini, aku akan merasa tidak enak jika aku mengakhirinya sekarang. Konon, kamu benar tentang satu hal. Aku seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi yang lain di sini. Harvey mengeluarkan ponselnya dengan senyum di wajahnya. Aku akan berurusan dengan Capital Gang sendirian. Oh, apakah ada gunanya bagimu untuk pamer di depan kami? Apakah kamu akan berurusan dengan Capital Gang? Apakah kamu bahkan layak? Wanita kaya itu mengejek dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Tanpa keluarga Torres, penegakan hukum Longman, dan geng kapak, bagaimana lagi Anda bisa pamer? Dengan mulutmu, atau dengan otak kecilmu itu? Apa yang bisa kamu lakukan? Dia memelototi Harvey dengan dingin. Seorang pria yang bukan milik 10 keluarga teratas atau 5 keluarga tersembunyi. Seorang pria yang bahkan belum pernah saya lihat di lingkaran sosial atas, berani melawan Capital Gang. Benar-benar lelucon. Ai, Komisaris Thompson, Senior Miller, dan wanita cantik lainnya menyilangkan tangan dengan wajah lucu. Apa artinya ini? Bisakah orang simpanan pamer seperti ini di zaman sekarang ini? Dia ingin berurusan dengan Capital Gang. Dia pasti bercanda. Nelson Torres dan yang lainnya secara naluriah memandang Harvey. Saat itu, mereka tahu betul bahwa Harvey tidak hanya menggertak. Mereka, terutama Nelson, ingin melihat siapa yang mendukung Harvey. Itu sebabnya dia ingin merasakan kekuatan Harvey. Aku akan memberimu satu kesempatan. Harvey memutar nomor sebelum berbicara dengan tenang.
Jika kau bisa menghancurkan Capital Gang dalam waktu setengah jam dan membuat mereka kehilangan semua yang mereka miliki, aku akan mengambil kembali apa yang aku katakan dan mengembalikan posisimu. Harvey menutup teleponnya setelah itu. Kata-kata sederhana itu dipenuhi dengan dominasi total. Kerumunan benar-benar terkejut. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Harvey lah yang mengatakan hal seperti itu. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia mencoba menyerbu Capital Gang atau semacamnya? Para wanita cantik menjadi lamban. Mereka pikir mereka salah dengar. Segera setelah itu, wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. Tanpa keluarga Torres, penegakan hukum Longman, dan geng kapak, apa yang bisa Harvey lakukan? Benar-benar lelucon. Apakah dia tidak tahu bahwa ada 3.000 orang di Capital Gang? Dia membutuhkan ribuan orang bahkan untuk memiliki kesempatan bertarung. Berhentilah bermimpi. Betapa naifnya. Ai mendengus tawa dingin. Seolah dia tidak mengingat kata-kata Harvey. Dia ingin menghancurkan Capital Gang. Dia pasti bercanda. Nelson dan yang lainnya mungkin bisa melakukan ini jika mereka berusaha sekuat tenaga. Tapi Harvey ingin melakukan ini hanya dengan satu panggilan telepon. Teruslah bermimpi. Semua orang percaya bahwa Harvey hanya menggertak saat ini. Wanita kaya itu mengangkat dadanya sambil tertawa dingin pada Harvey. Apakah kamu mengerti di mana pejuang Safflower Gang ibu kota tinggal? Apakah kamu tahu berapa banyak properti dan pemegang saham yang dimiliki Capital Gang? Bab 3525. Apakah kamu tahu berapa banyak cabang Capital Gang di Floodwell? Apakah Anda tahu berapa banyak pejuang di masing-masing cabang itu? Kamu belum mengerti apa-apa ingin menghancurkan Capital Gang. Lelucon yang luar biasa. Teruslah bermimpi. Para wanita cantik tertawa terbahak-bahak. Mereka terlalu menikmati pertunjukan. Ini semua terlalu menyenangkan. Mereka tidak menyangka bisa melihat badut tampil tepat di depan mata mereka. Ai Camino mengeluarkan cerutu tipis dan panjang sebelum menyalakannya. Selama Nelson Torres dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, dia tidak akan takut sama sekali. Telepon senior Miller tiba-tiba berdering. Dia membeku sejenak sebelum meletakkan telepon di samping telinganya. Saat dia mendengar sesuatu dari sisi lain, ekspresi wajahnya langsung menjadi gelap. Ai punya firasat buruk tentang situasi setelah melihat pemandangan itu. Apa yang telah terjadi? Tanya Ai secara naluriah. Bam! Senior Miller membanting lututnya ke tanah dengan tak percaya. Ini buruk. Tuan Camino. 8 raja surgawi semuanya lumpuh di rumah mereka. Mereka sekarang dilarikan ke rumah sakit. 15 rekening bank kami dengan uang kotor semuanya ditemukan. Bank telah sepenuhnya membekukan rekening kami. 13 bar. 6 KTV. Dan 3 tempat perjudian bawah tanah juga disita. Kantor pusat kita dan 4 cabang terbesar kita sedang digerebek saat kita bicara. Orang-orang itu jelas ahli. Mereka menjatuhkan orang-orang kita hanya dalam hitungan menit. Orang-orang kami ditangkap hidup-hidup. Atau mereka langsung lumpuh. Geng ibu kota selesai untuk apa? Ai dan yang lainnya bergidik tanpa sadar. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wanita kaya kehilangan suaranya ketika dia berseru. Bagaimana ini mungkin? Mereka dengan cepat berbalik dan menatap Harvey dengan kaget. Tidak ada yang mengira bahwa Harvey sebenarnya mampu menghancurkan Capital Gang. Dia melakukan semua ini dalam sekejap. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Vroom. Beberapa menit kemudian, mobil dengan lampu menyala muncul di depan Martial Hall. Selusin inspektur muncul segera setelah itu. Inspektur terkemuka dengan hormat memberi hormat kepada Nelson dan Ansel Torres sebelum menunjukkan izin. Kami dari Brigade Penegak Hukum Kantor Polisi Floodwell. Serunya dingin. Ada orang yang membawa bukti kepada kami.
Membuktikan bahwa Anda telah mencuci uang dan membuka situs perjudian ilegal serta menyebabkan perkelahian dan pembunuhan. Aku khawatir kamu harus ikut dengan kami sekarang. Ai yang tinggi dan perkasa dengan lamban melirik isi izin itu. Tubuhnya gemetar sebelum dia menjatuhkan cerutunya. Para inspektur segera mengerumuninya sebelum menahannya. Pemimpin Gang of Six telah tamat untuk selamanya. Anda sudah selesai. Tuan Camino. Anda harus membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. Aku sudah melihat isinya. Setelah semua tuduhan Anda terbukti benar, Anda akan berada di balik jeruji seumur hidup Anda. Dengan ekspresi sungguh-sungguh, Harvey berjalan dan menepuk wajah Ai. Selain itu, ini semua hanyalah permulaan. Jika Clyde Osborne tidak tahu kapan harus berhenti, aku juga tidak keberatan berurusan dengannya. Bab 3526. Wajah Ai kehilangan semua warna begitu dia mendengar kata-kata Harvey. Semuanya tidak akan berakhir seperti ini, Harvey. Serunya. Kamu bukan tandingan Pangeran Osborne. Bahkan jika kamu licik ini, dia akan memastikan kamu mati untuk selamanya. Aku akan menunggumu di balik jeruji besi. Di bawah tatapan kaget penonton, wajah Ai ditampar 2 kali oleh salah satu inspektur setelah dia membuka mulutnya. Dia ditendang di dalam bagasi mobil segera setelah itu. Sehari setelah Ai dijebloskan ke balik jeruji, Clyde sedang berlatih di kebunnya seperti biasa. Ketika akhirnya selesai, dia duduk di bawah balkon dan menunggu pelayannya membawakan sarapan untuknya. Clyde menghargai paginya lebih dari apapun. Dia percaya orang sukses tidak akan pernah tidur. Orang seperti itu harus melatih diri di pagi hari untuk menjaga tubuh tetap kuat dan pikiran tetap tenang. Dia akan menggunakan waktu terpendek untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Waktu yang tersisa akan digunakan untuk bersenang-senang. Ketika pelayannya membawakan makanan untuknya, dia melihat-lihat laptopnya. Sesekali berurusan dengan dokumen yang cukup mendesak. Saat ini, seorang sekretaris cantik dengan cepat mendekati Clyde. Setelah melihat-lihat tempat itu, sekretaris kemudian berkata dengan hati-hati, "Ini buruk, Pangeran Osborne." Clyde tidak bergerak sedikit pun. "Bicara, Komisaris Thompson dan Tuan Camino dalam masalah," jawab sekretaris itu. Mereka bertemu dengan keluarga Torres, Kaiden, dan Rahel ketika mereka pergi ke Harvey York tadi malam. Mereka tidak bisa berurusan dengan Harvey. Geng ibu kota sekarang sudah pergi. Ai dituntut 18 dakwaan terhadapnya. Dan Komisaris Thompson tidak punya pilihan selain mengundurkan diri. Sekretaris memiliki tampilan yang mengerikan di wajahnya. Aman untuk mengatakan, mereka benar-benar dipermalukan. Hal lain, saya meminta seseorang untuk melihat ke Harvey York pagi ini. Dia diduga berasal dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi. Dia kemungkinan besar adalah kerabat agunan. Selain itu, istrinya adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin. Dia sepertinya juga memiliki koneksi dengan Longman. Dia bertingkah sangat arogan selama berada di Floodwell. Dia tidak hanya melawan orang India, tetapi dia bahkan berhasil menginjak-injak orang-orang Joseph. Dia bukan pria biasa. Kami sangat meremehkan dia. Sekretaris itu sangat khawatir. Dia tidak peduli dengan nyawa Ai dan yang lainnya. Tapi dia takut pada kenyataan bahwa pria yang dicintainya akan terseret ke dalam kekacauan. Oh, apakah begitu? Dia memiliki latar belakang yang cukup bagus. Dan di sini saya pikir kita hanya berurusan dengan ikan kecil. Sepertinya aku akan bisa bersenang-senang. Clyde memiliki ekspresi ingin tahu di wajahnya. Pangeran Osborne, haruskah kita mengeluarkan Ai dan yang lainnya dari penjara dulu? Tidak dibutuhkan. Biarkan mereka tinggal di dalam selama beberapa hari. Itu akan memberi mereka pelajaran. Clyde memberinya senyum kecil. Selain itu, cepat atau lambat aku akan menyelamatkan orang-orangku karena Harvey menempatkan mereka semua di sana. Lagi pula,
Bagaimana aku bisa menghadapi diriku sendiri jika aku membiarkan dia mempermalukanku seperti ini? Bukankah Harvey membuka budokan? Kirimi dia hadiah pertemuan untukku. Bab 3527. Saat Clyde menyiapkan kejutan untuk Harvey. Di halaman keluarga Bauer di dalam Floodwell. Eleanor mondar-mandir ke tempat hiburan keluarga Bauer yang paling terkenal sambil menggulir dokumen di teleponnya. Jeff sedang berlatih dengan beberapa anjing serigala. Otot-ototnya yang jelas di tubuhnya terlihat jelas. Serigala telah kelaparan selama berhari-hari. Mereka memiliki ekspresi garang dan kejam. Seolah-olah mereka benar-benar lupa siapa tuannya. Yang mereka pikirkan hanyalah makanan untuk mengisi perut mereka. Jeff tetap stabil seperti batu bahkan di depan anjing-anjing yang kelaparan. Setiap pukulan yang dia lemparkan sudah cukup untuk membuat anjing-anjing itu terbang. Jeff dalam keadaan main-main sebelum dia melihat Eleanor. Dia langsung meraih salah satu anjing dengan kedua tangan dan memutar lehernya. Menarik napas terakhirnya. Setelah membuang anjing mati itu ke tanah sebagai makanan untuk sisanya, Jeff mengambil air hangat yang dibawa pelayannya dan menyekat tubuhnya dengan itu. Dia kemudian dengan hormat berjalan menuju Eleanor. Kamu datang lebih awal hari ini. Kelima. Apakah ada kabar baik yang ingin Anda bagikan dengan saya? Jeff tersenyum hangat. Tetapi orang-orang yang mengenalnya dapat melihat bahwa dia hanya menyembunyikan niat membunuhnya. Itu tidak baik. Tapi juga tidak buruk. Eleanor membalas senyumnya dan berdiri di samping Jeff. Keduanya kemudian berjalan-jalan segera setelah itu. Harvey jauh lebih kuat dan kejam dari yang kita duga. Ketika saya bertemu dengannya kemarin, saya berencana menggunakan banteng untuk mengendalikan negosiasi. Tapi dia membunuh banteng kuning itu dan segera menggagalkan rencanaku. Aku ingin menunjukkan kepadanya kekuatan kita. Tetapi dialah yang lebih unggul. Hal lain, dia bilang dia akan memberi kita waktu 3 hari untuk mengembalikan uang itu. Dia akan menambahkan bunga 15 juta dolar setiap harinya. Dan jika dia masih belum mendapatkan uang setelah itu, dia akan membunuhmu untuk selamanya. Eleanor dengan hati-hati menatap Jeff. Melihat ekspresi penasaran pada dirinya, dia terus berbicara. Berdasarkan analisisku, Harvey pasti akan menggunakan kekerasan jika dia tidak mendapatkan kembali uangnya. Dia mungkin akan membunuhnya di sini. Ditambah lagi, Harvey telah melakukan banyak hal selama beberapa hari terakhir. Dia berhasil menginjak-injak Ai dan Komisaris Thompson tadi malam. Dia pria yang kejam. Tindakannya terkesan tidak logis. Tapi sebenarnya itu pelajaran bagi kami. Dia memperingatkan kita bahwa identitas kita tidak bisa membuatnya takut. Eleanor menyerahkan telepon kepada Jeff. Menunjukkan detail tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia tidak ingin memperhatikan Harvey. Juga tidak ingin menyampaikan kata-katanya kepada Jeff. Tetapi setelah Komisaris Thompson dan Capital Gang ditangani dengan mudah, dia tidak punya pilihan selain tetap waspada. Menarik, dia berurusan dengan Capital Gang dan Komisaris Thompson. Jeff mengungkapkan senyum tipis. Apakah Clyde mengatakan sesuatu tentang ini? Bab 3528. Eleanor menarik napas dalam-dalam. Menurut laporanku, Pangeran Osborn belum melakukan sesuatu yang besar. Dia mungkin terkejut dengan apa yang dia dengar. Lagi pula, Harvey adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan. Dia dominan selama waktunya di Floodwell baru-baru ini. Jeff tertawa kecil setelah mendengar kata-kata itu. Aura kekuatan yang tak terkatakan bisa dirasakan pada dirinya. Menarik. Sangat menarik. Seseorang berani bersikap sombong di depanku di zaman sekarang ini. Kedua saudara laki-laki saya juga merupakan sosok yang cukup menonjol. Mereka tidak punya pilihan selain bersikap baik di depanku. Tidak peduli seberapa kuat Harvey sebenarnya. Dia masih saja terbuang dari York di Hong Kong.
Apa yang bisa dia lakukan selain menjadi orang yang dipelihara? Jalankan mulutnya. Atau apakah dia pikir dia mengesankan karena dia membunuh Cody? Dia hanya manusia biasa, tidak peduli seberapa mengesankannya dia dalam seni bela diri. Dia bukan tandingan pesawat dan meriam. Wajah Jeff membeku. Jika aku menginginkannya, aku akan memiliki seluruh pasukan melawannya hanya dengan lambaian tanganku. Orang luar biasa tidak berhak pamer di depanku. Beraninya dia meminta uang padaku. Bahkan Joseph tidak akan berani meminta uang itu dariku. Dia pikir dia siapa? Secara alami, Jeff lebih pintar dan jauh lebih berpengetahuan dibandingkan yang lain. Dia sama sekali tidak peduli dengan Harvey. Saat Mandy mencoba menagih utangnya, Jeff sudah meminta seseorang untuk menyelidiki Harvey. Dia dipenuhi dengan penghinaan terhadap Harvey. Tetapi dia juga tidak berpikir bahwa Harvey benar-benar bisa menang melawannya. Lagi pula, dia memiliki setengah dari pemimpin cabang Longman, bersama dengan setengah dari dukungan 8 aula dalam dan luar. Jika dia mau, dia bisa mengirim ribuan orang hanya untuk membunuh Harvey. Eleanor tersenyum. Harvey cukup kuat. Tapi itu tidak hanya menyangkut keahlian tempurnya. Rencananya dan orang-orang di belakangnya sama luar biasa. Joseph menderita karena distrik baru Floodwell. Pangeran Osborn bingung setelah kejatuhan Capital Gang. Tapi jadi apa? Dia ingin aku berkompromi untuknya. Tidak mungkin. Joseph mengagumi Harvey. Tetapi tatapannya sangat menghina. Secara alami, dia tidak berpikir bahwa Harvey berhak untuk dia pedulikan. Eleanor memikirkan situasinya sebelum mengungkapkan senyuman. Sebenarnya tidak terlalu buruk bagi Harvey untuk bertindak seperti ini. Karena dia memperlakukanmu seperti ini, itu artinya dia memperlakukan semua orang. Ada 2 orang yang menghalangi jalanmu sekarang. 2 saudara lainnya dari keluarga Bauer. Joseph akan melawan Harvey sekarang. Jika kita bisa memikirkan sesuatu untuk melawan Ken, kita tidak harus berurusan dengannya setelah itu. Bagaimanapun, kamu adalah putra tertua. Anda harus menjaga reputasi Anda. Tidak seperti yang lain. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka. Bagi kami, naik ke tampuk kekuasaan adalah hal terpenting saat ini. Kami tidak membutuhkan yang lain selama kami bisa melakukan itu. Sarankan Anda mengembalikan uang itu ke Harvey. Beri dia 70 juta lagi jika perlu. Hanya untuk berteman dengannya. Pastinya dia akan mengakui dan menganggapmu sebagai cadangannya saat dia berada di Floodwell. Bab 3529. Dengan Harvey, kita akan dapat menimbulkan masalah di belakang layar. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Joseph dan Ken sekaligus. Rencana ini hanya bisa bermanfaat bagi kita. Eleanor memberitahu Jeff tentang pikirannya. Ini adalah rencananya untuk berhasil setelah mendapatkan informasi tentang situasinya. Lagi pula, dia hanya bisa bangkit jika Jeff melakukan hal yang sama. Kekayaan dan kemuliaannya melekat pada Jeff. Kamu benar. Jeff mengangguk. Itu mengatakan, apakah aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri di depannya? Apakah saya berkompromi hanya untuk orang luar? Jika tersiar kabar tentang ini, aku akan benar-benar dipermalukan. Bagi Jeff, harga dirinya lebih penting dari apapun. Dia tidak pernah membungkuk kepada siapapun sepanjang hidupnya. Namun, dia akan melakukan itu pada orang luar. Ini tidak bisa dimaafkan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, Tuan Muda, kata Eleanor. Ini sedikit memalukan bagimu. Ya, citra Anda akan terpengaruh jika ada orang lain yang mengetahui hal ini. Tetapi jika kita melihat gambaran yang lebih besar, bekerja sama dengan Harvey akan mempercepat kebangkitan Anda. Lagi pula, situasi Longman dan keluarga Bauer sudah jelas sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada naik ke tampuk kekuasaan.
Bahkan jika Anda tidak ingin berkompromi untuk Harvey, bahkan jika Anda tidak ingin ada sejarah buruk dengan Anda. Tidak akan terlambat jika kamu memutuskan untuk membunuh Harvey setelah kamu naik ke posisimu. Setelah menjadi tuan dari keluarga Bauer dan Longman, kamu akan memiliki otoritas tertinggi di Floodwell. Banyak orang akan melayani Anda. Ketika itu terjadi, tidak akan sulit bagimu untuk membunuh Harvey. Lagi pula, terlalu banyak masalah yang terjadi di Floodwell saat ini. Sebaiknya bawa Harvey di sisimu. Eleanor dengan sabar membimbing Jeff. Berharap dia berhenti melawan lawan yang begitu tangguh untuk saat ini. Hanya dengan begitu Jeff akan memiliki peluang yang lebih baik untuk memenangkan pertarungan untuk Longman. Jika Jeff mendapatkan posisinya, Nyonya kelima mungkin saja berubah menjadi Nyonya keluarga Bauer. Dia mungkin tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi otoritasnya tidak terukur. Dia pasti akan menjadi orang yang cocok untuk lingkaran sosial teratas negara H. Eleanor merasa gembira saat memikirkan hal ini. Itu sebabnya dia memberikan segalanya untuk membantu Jeff. Anak itu cukup berbakat. Dia juga membuat banyak orang menderita di Floodwell baru-baru ini. Seluruh kota kacau balau karena dia. Aku tahu dia pria yang cakap. Jeff mengungkapkan tatapan ingin tahu. Tapi aku masih ingin melihatnya secara langsung. Biarkan saya melihat apakah dia memiliki hak untuk bekerja dengan saya. Dengan begitu, aku bisa memastikan apakah dia teman atau musuh. Secara alami, sudah menjadi sifat Jeff untuk meragukan segalanya. Bagaimanapun, dia telah memperebutkan tahta untuk waktu yang lama. Selain apa yang dia lihat, dia tidak akan percaya sepatah kata pun yang dikatakan orang lain. Eleanor termasuk. Eleanor terkekeh pahit. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak ingin menghalangi Jeff secara tidak sengaja. Dia juga tahu apa yang dipikirkan Jeff. Dia tertarik pada Harvey. Tapi dia tidak mau tunduk pada orang luar. Untuk seorang pria yang menyebut dirinya talenta terbaik dari generasi muda Floodwell, Harvey tidak akan pernah diizinkan untuk mengalahkan Jeff. Tidak peduli seberapa kuat dia. Bab 3530. Baiklah. Cukup pembicaraan ini. Mari kita sarapan. Jeff tersenyum. Hal lain. Saat kamu datang ke sini, aku sudah mengirim seseorang untuk menangkap Mandy. Harvey cukup mengesankan. Kan? Jika dia tahu di mana kita membawa istrinya dan menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan mengakui kekuatannya. Jika dia tidak berhasil mendapatkan istrinya besok kali ini, aku akan menjualnya ke Dark Island. Para kepala suku di sana paling menyukai wanita berpenampilan lembut seperti dia. Jeff mengungkapkan dominasinya. Saya ingin melihat bagaimana reaksi Harvey. Mata Eleanor berkedut. Kamu akan membuat Harvey marah jika melakukannya. Tidak akan ada jalan kembali jika semuanya berjalan ke selatan. Tidak, Anda bilang dia mengesankan. Jeff terkekeh dingin. Kamu ingin dia berdiri di sampingku dan menjadi sekutuku, kan? Yah. Sekarang aku memberinya kesempatan untuk pamer. Saya ingin melihat bagaimana dia akan melawan. Jika dia tidak bisa membuatku takut, lalu apa haknya untuk melawan Joseph? Hak apa dia harus menjadi senjataku? Dia tidak akan layak. Bahkan jika kita mengujinya, kita seharusnya tidak melakukan hal seperti ini sejak awal. Bagaimana jika Eleanor ingin meyakinkan Jeff untuk berhenti? Tamparan. Namun, Jeff tiba-tiba mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajahnya. Dia hanya bisa tenggelam ke lantai. Lumpuh. Apa? Anda mengatakan bahwa saya akan kalah darinya. Bagus. Kita akan melihat siapa yang akan segera tertawa terakhir. Jeff menyilangkan tangan dan berjalan pergi dengan ekspresi sedingin es. Di aula bela diri, damai dan tenang kembali di dalam tempat setelah semua masalah itu. Dillon menemukan beberapa saudara laki-lakinya untuk membantu. Tetapi pada akhirnya,
Mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti kecuali membersihkan tempat itu. Harvey tidak keberatan. Dia memesan beberapa furnitur secara online dan berencana untuk segera merapikan halaman belakang. Ketika Cynthia akan dibebaskan, dia ingin dia dan saudara perempuannya tinggal di sini juga. Adapun Lillian, saat Harvey merenungkan situasinya, pintu Martial Hall tiba-tiba ditendang terbuka. Dia mengira seseorang ada di sini untuk menimbulkan lebih banyak masalah lagi. Tetapi dia melihat Rahel berjalan masuk dengan cemas. Ini buruk. Tuan York. Harvey mengerutkan kening. Apa yang salah? Ekspresi Rahel terus berubah. Dia menggertakkan giginya. Saya baru saja mendapat kabar bahwa murid-murid yang bertugas melindungi Mandy semuanya terlihat diikat dan dilempar keluar saat mereka tidak sadarkan diri. Ekspresi Harvey langsung berubah. Di mana Mandy? Dia bertanya. Tidak ada petunjuk. Jawab Rahel. Harvey menghela nafas. Karena belum ada yang menemukannya. Itu berarti ada kemungkinan dia masih hidup. Pengawalnya semua lumpuh. Hanya Maibah yang tersisa di sana. Kami tidak tahu di mana Mandy sekarang. Menilai dari TKP, Mandy pasti ditangkap oleh seseorang yang kuat. Mungkin. Rahel kesulitan berbicara pada saat ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.